dalam berbentuk janin, kemudian diutus malaikat seperti di hadits Ibnu Mas'ud, jika usianya sudah 120 hari, fanufikha fihi ruh, fakutiba saqiyun am sa'id, fakutiba an rizqihi wa ajalihi, ditulis umurnya dan dia hidup bahagia ataupun merana di surga atau di neraka, dan dia diberikan rizkinya, dan demikian semuanya telah tertulis. Dan begitu pun Isa. Maka Isa ditiupkan oleh Jibril atas perintah Allah, maka jadilah anak tanpa hasil pembuahan. Maka Maryam, wanita yang perawan, masih suci. Dan ruh yang ditiupkan kepada rahim Maryam seperti ruh-ruh yang telah ada di dalam surat Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini Rabb kalian wahai para ruh? Maka Isa dari ruh-ruh tersebut. Maka Allah mengirimkan Jibril untuk meniupkan kepada Maryam. Adapun ucapan wal jannatu haqqun wan naru haqq, kita mempersaksikan bahwa jannah ada dan api neraka ada, dan keduanya mempunyai sifat masing-masing, di mana surga mempunyai sifat menjadikan tempat yang penuh kenikmatan sebagai balasan dari orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan kebalikannya api neraka sebagai punishment, sebagai penghancur, di mana Allah mengiqab orang-orang yang durjana, kafir, musyrik, munafik, yang tidak taat kepada Rasul dan kepada Allah, diadab di api neraka. Maka ini hakikat dari al-jannah dan an-nar, dan keduanya hak. Maka telah datang hadis seperti yang kami sebutkan dari kedua sifatnya yang berbeda. Hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, ihtajatun nar wal jannah, faqalatin nar yudkhiluni al-jabbarun al-mutakabbirun, faqalati al-jannah yudkhiluni al-masakin wal fuqara. Faqala Rabbul Izzah kepada an-nar, anti azabi u'adzibu biki man asya. Kemudian berkata kepada al-jannah, anti nikmati un'imu biki man asya. Kemudian Allah mengatakan kepada keduanya, walakuma mil'uhuma. Maknanya Allah mengatakan kepada api neraka dan surga yang keduanya saling berbangga-bangga. Berkata neraka, aku diciptakan untuk menghancur para durjana. Dan berkata surga, aku diciptakan untuk orang fakir dan miskin. Kemudian Allah berkata kepada keduanya, engkau wahai api neraka, engkau adalah azabku. Aku masukkan orang-orang durjana padamu. Dan engkau wahai surga, nikmatku. Aku berikan balasan kenikmatan dengan dirimu. Maka keduanya dikatakan oleh Allah, wa kilakuma mil'uha, dan keduanya dalam keadaan full house. Maka neraka penuh dan surga penuh. Maka kita memohon kepada Allah dari adab api neraka, karena neraka dijanjikan akan penuh, tidak kosong. Dan begitu pun di dalam ayat Al-Quran, Allah sifatkan neraka untuk orang-orang yang bertakwa, dan Allah sifatkan surga untuk orang-orang yang bertakwa, dan Allah sifatkan api neraka untuk orang-orang yang durjana. Seperti Allah berfirman, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim.
Maka disebutkan, maka berlomba-lombalah kepada ampunan kepada Allah agar masuk kepada surga yang sangat luas, seluas lebih dari langit dan bumi. Uiddat lil ladina amanu billah wa rasulih. Dijanjikan surga itu untuk yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang demikian itu keutamaan yang besar. Dan Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang tertentu yang Allah inginkan. Adapun pendalilan neraka untuk orang-orang durjana di surat Al-Baqarah, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutilah api neraka yang api nerakanya, suluh-suluhnya, kayu bakarnya itu dari manusia dan batu-batu, uiddat lil kafirin, untuk orang-orang yang durjana. Maka ini al-jannatu haq wa naru haq, kita harus mengimani keduanya ada dan telah diciptakan dan fungsi-fungsinya pun masing-masing berbeda. Seperti kami sebutkan di hadis dan di Al-Qur'an. Adapun ucapan wa adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, ini poin pendalilan kita bahwa Allah akan memasukkan surga atas amal-amal dari yang kita lakukan, beriman kepada surga, neraka, dan kepada Nabi Muhammad dan Isa, dan mentauhidkan Allah. Kemudian berkata penulis masuk kepada matan yang ketiga, walahuma fi hadis itban fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka walahuma maksudnya dari Al-Bukhari dan Muslim dari hadis itban, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar, bahwa sungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yang mana dia ucapkan la ilaha illallah ini dengan ikhlas, bukan karena paksaan, tetapi dari dirinya sendiri, maka dimasukkan kepada surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka kalimat walahuma dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Dan Itban, barakallahu fikum, dia adalah Itban ibnu Malik al-Ansari, maka sama seperti Ubadah ibnu Samit al-Ansari, maka keduanya dari Ansar. Yang mana lafadznya disebutkan harama 'alan nar, bahwa Allah telah mengharamkan atas api neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mana ucapan la ilaha illallahnya ini tujuannya bukan dipaksa tetapi ikhlas karena Allah. Maka mana wajah pendalilannya? Jelas. Harama 'alan nar, bahwa orang-orang yang bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah untuk tujuan dirinya sendiri, bukan dipaksa, maka dia akan selamat masuk kepada surga, selamat dari api neraka. Ini wajah pendalilan, sangat jelas. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan membaca matan agar menjadi bahan untuk dihafal. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Musa ya Rabb alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb kullu ibadik yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna samawat as-sab' wa amirahunna ghairi wal aradin as-sab' fi kifah wa la ilaha illallah fi kifah malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Fal hadis hada dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi mengisahkan bagaimana Musa dulu meminta diajari doa.
Maka ajarilah aku doa untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Maka wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Ucapkan itu kalimat tauhid. Berkata Musa, ya Rabb, semua hamba-Mu membaca la ilaha illallah. Qala ya Musa, sesungguhnya jika langit yang 7 dan semua dari bumi-bumi yang 7 dan semua yang selain Allah, maknanya makhluk yang ada, maka semuanya disimpan di mizan, di neraca, dan la ilaha illallah di neraca, malak bihinna la ilaha illallah, maka neraca yang padanya ditimbang semua makhluk-makhluk selain Allah, dari langit 7, bumi yang 7, dan semua dari ciptaan-ciptaan Allah, disimpankan di neraca, dan kalimat la ilaha illallah di neraca, semuanya akan ringan dan menjadi berat la ilaha illallah. Maka hadis ini mahalun. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim tadi, dan juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Mausuli dan An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra, yang mana madarus sanadnya bertumpu kepada Darraj Abu Samah dari Abul Haytham dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka sanadnya bertumpu kepada Darraj Abu Samah an Abil Haytham an Abi Sa'id. Tentunya di dalam matan Kitab Tauhid tidak disebutkan sanad. Tinggal mahalu hadal hadis. Maka hadal hadis barakallahu fikum fi sanadihi Darraj wa huwa Ibnu Sam'an yarwi an Abil Haytham wa Darraj. Ibnu Sam'an disebutkan oleh para ulama dia saduq, hafalannya pas-pasan atau mendekati kepada dhaif, dan periwayatannya dari Abil Haytham lebih parah lagi, menyebabkan kedhaifan. Maka telah berkata para ulama seperti Imam Ahmad, ahadits Darraj an Abil Haytham an Abi Sa'id fiha dha'fun. Lihat di dalam sanad ini. Di sanad ini dari Darraj Ibnu Sam'an an Abil Haytham dari Abi Sa'id. Maka Imam Ahmad mengatakan periwayatan Darraj dari Abil Haytham dari Abi Sa'id dhaif. Dan apa penyebabnya? Dikatakan oleh Imam Ahmad juga asya'nu fi Darraj. Yang menjadi permasalahan adalah Darraj Ibnu Sam'an tadi. Dia hafalannya rusak di saat meriwayatkan dari Abil Haytham. Dan begitu pun ucapan Abu Daud As-Sijistani, hadithuhu mustaqim illa makana an Abil Haytham. Maka dia hadisnya lurus, maksudnya hadisnya sahih, kecuali jika meriwayatkan dari gurunya Abul Haytham, maka dia dhaif. Dan di sini periwayatannya di sini dari Darraj an Abil Haytham dhaif. Dan begitu pun berkata Abu Daud, hadis-hadisnya mustaqim kecuali periwayatan Abil Haytham dari Abi Sa'id, maka dhaif. Maka di sini kita katakan barakallahu fikum, hadis yang ada pada kalian dengan hadis Abi Sa'id adalah sanadnya dhaif. Dari riwayat Darraj an Abi Samah an Abil Haytham, yang maknanya bahwa kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada dunia dan langit dan seisinya. Maka lafaz ini dhaif, namun dari segi makna